gerimisnya intensitasnya sudah hampir 1 jam. Jadi di sini supaya nyaman, karena kita yang di Indonesia itu biasa dengan tropis, tetapi yang pembalap itu pinginnya suam-suam kuku. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Pawang Hujan dan Think Globally Act Locally, ditulis oleh Imam Fadoli. Motor GP di sirkuit Mandalika sebenarnya tak menarik perhatian karena saya memang bukan penggemar balapan. Apapun balapannya, tak terkecuali balap MotoGP. Dari sejak para pembalap kelas dunia itu melakukan konvoi di Jalan Jakarta hingga mengaspal di Mandalika, tetap saja biasa bagi saya. Tak ada yang luar biasa untuk benar-benar diperhatikan. Tapi perhatian saya tiba-tiba tertuju ke Mandalika, manakala ada yang mengabarkan adanya keterlibatan pawang hujan dalam event balap motor yang katanya paling bergengsi di dunia itu. Dan benar saja, sejak tadi siang hampir semua media mainstream nasional memperhatikan dan menyorot, terutama saat sang pawang hujan bernama Raden Rara I Wulandari melakukan ritualnya di tengah sirkuit Mandalika yang diguyur hujan. Video aksi sang pawang beredar dengan cepat di berbagai platform media sosial. Beragam tanggapan bermunculan. Banyak yang memandang sinis dan menganggap sebagai aksi pansos seorang Rara. Tak sedikit yang menjatuhkan vonis sesat, sirik, dan sebagainya khas gerombolan sumbu pendek. Saya sendiri tak kaget lagi saat menyaksikan video viral tersebut. Sebab sebelumnya saya sudah mendapat kabar bahwa Rara dilibatkan dalam event bertaraf internasional tersebut. Saya justru kagum dan salut kepada siapapun yang punya ide untuk melibatkan pawang hujan sekaligus menjadikannya sebagai sorotan. Bagi saya, viralnya seorang pawang hujan di sirkuit Mandalika bukan kebetulan belaka. Dan bagaimana Rara beraksi beberapa saat sebelum digelarnya event di tengah guyuran hujan adalah strategi jitu atas tujuan viral tersebut. Bagi saya bukan soal Rara atau siapapun pawangnya. Kita punya banyak stok untuk itu. Tetapi karena keahlian yang tergolong kearifan lokal itu bisa jadi bagian dari acara negara bertaraf internasional, inilah yang luar biasa. Pertanyaan nyinyirnya adalah, apa pentingnya mempopulerkan seorang pawang hujan di tengah event bergengsi? Begini, saudara-saudari, kalau kita sepakat bahwa balapan motor di Mandalika itu berkelas dunia, yang berarti mata dunia tertuju padanya. Bagaimana kalau kita sepakat saja untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin, mempromosikan apa saja potensi terbaik yang kita punya dan yang berpotensi menarik perhatian dunia. Apa itu? Salah satunya dan memang dibutuhkan di event itu adalah pawang hujan. Pawang hujan ini milik kita, sangat Indonesia, kearifan lokal, potensi besar yang dimiliki bangsa ini secara turun-temurun. Mestinya kita selaku warga bangsa ini bangga, bukan justru menganggapnya yang bukan-bukan. Kalau tidak tahu tanya, kalau tidak bisa dan ingin bisa, ya belajar pada ahlinya. Bukan justru menghajar mereka yang bisa dan nyata-nyata membantu Indonesia dengan keahliannya. Kalau belakangan para ilmuwan bangga karena berhasil menemukan cara memodifikasi cuaca yang kemudian dikenal dengan teknologi modifikasi cuaca atau TMC, dan kita selaku penerima manfaat turut bangga. Lalu, kenapa dengan memodifikasi cuaca ala leluhur kita justru tidak pede bahkan menghina? Tapi apapun yang terjadi, saya tetap bangga dan akan selalu bangga. Dan dalam beberapa peristiwa belakangan saya menaruh curiga ada desain besar terkait kenusantaraan. Nusantara akan segera mengglobal, mendunia. Sementara itu, yang bisa diungkap terkait yang tertangkap dari fenomena-fenomena menarik akhir-akhir ini, minimal bermula dari mencuatnya kasus wayang yang kata si Khalid Basamalah harus dimusnahkan.
logo halal Kemenak yang bentuknya dimiripkan gunungan wayang, ritual kendi penyatuan tanah air di IKN Nusantara, hingga yang terakhir aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika. Saya teringat slogan menarik entah dari siapa yang diperkenalkan kepada saya oleh seorang punden di Situbondo sekitar 5 tahun lalu, yaitu Think Globally, Act Locally. Berpikirlah global, bertindaklah lokal. Katanya saat itu, internet memudahkan komunikasi kita. Kita bisa berinteraksi ke seluruh dunia dengan relatif cepat dan mudah, juga murah. Itu berarti kita mengglobal. Sementara dalam pergaulan global pasti ada persaingan. Lalu apa kira-kira daya saing kita sebagai individu dan sebagai bangsa Indonesia? Disinilah pentingnya act locally. Era ini memang menuntut kita berpikir global, tapi kelokalan justru harus terjaga. Kita harus mampu bersikap lokal dengan cara memunculkan kearifan-kearifan lokal, supaya mampu bersaing secara global, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa Indonesia. Dan minimal belakangan ini kita tahu ada ritual kendi yang menyatukan tanah air dari seluruh provinsi di Indonesia di IKN Nusantara, dan ritual pawang hujan di sirkuit Mandalika dalam rangkaian ajang balap MotoGP paling bergengsi di dunia. Dua ritual tersebut adalah bukti nyata dari act locally bangsa ini yang tidak bisa dibantah mampu menarik perhatian dunia. Dan jika merunut ke belakang, kita punya batik, banyak sekali tarian tradisional, wayang, gamelan, dan banyak lagi diantaranya yang lebih dulu mengglobal, mendunia. Masih belum pede dengan kelokalan kita? Presiden kita De Solo. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.